Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kajian yang ditunggu-tunggu, kajian Kamis malam yang biasa diisi oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Menahem Ali. Nah, pada malam hari ini ya kita akan membawakan tema mengenai Natal Isa Al-Masih dalam perspektif Quran ya. Pada malam hari ini kita juga akan ditemani oleh guru dan sahabat saya, Ibu Etika Nur ya. Sebelum kita mulai kajian ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin menyisihkan zakat, sedekah, infak, bahkan wakaf untuk tanah yang segera dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar. Para pemirsa bisa ikut berpartisipasi dengan harga Rp250.000 per meter persegi ya. Jadi zakat, sedekah, infak dan wakaf para pemirsa bisa disalurkan ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening kode bank 451 11 88 88 99 95 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal jariah Anda. Terima kasih banyak. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan segera mengundang Bapak Menahem Ali dan Ibu Etika Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali, Bu Etika. Semoga sehat-sehat semua, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rada sakit tapi udah lumayan. Oh, rada sakit. Mudah-mudahan segera sembuh ya, Bu Etika ya. Ya, ini udah membaik lah, lumayan. Alhamdulillah. Pak Ali sehat, Pak? Alhamdulillah. Selalu sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Tidak lupa olahraga soalnya. Waduh, tiap hari kayaknya ini ya, Pak Ali ya olahraga ya. Oke. Pak Ali. Makan sehat. Iya, Pak Ali, ini kan udah mau deket nih Pak, nih Natal nih Pak nih. Jadi apa yang mau dibicarakan Pak dengan hari ini nih Pak? Temanya adalah Natal Isa Al-Masih dalam perspektif Quran gitu ya. Ini sangat menarik karena biasa gitu ya, sebelum Natal pasti ada pembicaraan atau isu-isu mengenai hari kelahiran Yesus, atau mungkin isu-isu boleh tidaknya mengucapkan Selamat Natal gitu ya. Nah, ini mungkin malam hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ali dan Bu Etika tentang bagaimana Natal untuk Isa Al-Masih itu dari perspektif Quran gitu ya. Baik, mungkin supaya menghemat waktu, saya langsung akan mempersilahkan Pak Ali untuk memberikan paparannya gitu ya, Pak Ali ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Donditan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Terima kasih Pak Dondi. Pada malam ini kita juga ditemani oleh Ibu Etika. Pertama-tama saya ingin mencoba untuk membahas ayat yang termaktub di dalam surah Maryam. Surah Maryam itu urutan surah yang ke-19. Saya akan baca pada ayat 33 sampai ayat 34. Kebetulan yang ada di tangan saya ini adalah Il Sacro Qur'ano. Ini tertulis dalam bahasa Italia. Jadi ini Al-Quran dalam bahasa Italia, Il Sacro Qur'ano. Dan di dalam teks Arabnya, kalau saya boleh baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi yamtarun. Shadaqallahul azim. Pada ayat 33, kalau saya lihat terjemahan dalam bahasa Italia ini bisa dijadikan sandaran karena ada satu kata
yang bisa kita renungkan bersama bagi komunitas lintas agama di Indonesia. Kalau saya baca secara harfiah pada terjemahan ayat 33, disebutkan begini. Pasi su di me il giorno in sue sono nato, il giorno in sue moro e il giorno in sue sarò ser resuscitato a nuova vita. Kemudian pada 34 disebutkan questo è Gesù, figlio di Maria, parola di verità della quale essi dubitano. Ada kata yang bisa kita jadikan sandaran, sebagaimana yang saya sebut tadi. Ungkapan wulidtu itu disebutkan dengan kata nato. Jadi, passe su di me il giorno in cui sono nato. Dari istilah nato ini merupakan istilah bahasa Italia. Bahasa Italia itu seperti bahasa Indonesia. Sebelum munculnya bahasa Italia, itu asalnya adalah bahasa Latin. Jadi bahasa Italia itu merupakan bahasa Latin modern. Sementara bahasa Latin itu bahasa Italia kuno atau bahasa Italia klasik. Jadi hubungan bahasa Italia dengan bahasa Latin itu saling ada kedekatan. Sebagaimana bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa Melayu modern sebetulnya. Dan bahasa Melayu itu bahasa Indonesia klasik. Makanya kalau kita ingin paham kesejajaran antara posisi bahasa Melayu itu sama dengan bahasa Latin, sementara bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Italia. Itu konsep dasarnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dan tidak bisa dipisahkan antara bahasa Latin dengan bahasa Italia. Nah, dalam bahasa Italia, istilah wulidtu disebutkan NATO. NATO itu bukan singkatan ya, sebagaimana organisasi yang ada di PBB, bukan. NATO itu seakar dengan kata Natal dalam bahasa Latin. Jadi kata NATO, Natal itu akar dasarnya sama. Makanya di kampus-kampus, misalnya kalau memperingati peringatan berdirinya kampus tertentu, biasanya disebut Disnatalis Kampus X misalnya. Itu artinya memperingati berdirinya kampus tersebut. Jadi itu juga merupakan istilah akademik, istilah Natal itu. Bagaimana kita dalam istilah kedokteran juga mengenal istilah premarital. Itu menunjukkan istilah dalam bahasa Latin. Jadi sekali lagi, istilah NATO dengan Natal itu satu akar yang berasal dari teks Arabnya, yakni wulidtu. Nah, sementara nama Maria dalam teks ini disebutkan questo è Gesù figlio di Maria. Jadi figlio di Maria bahasa Arabnya ibnu Maria, figlio. Kalau dalam bahasa Latinnya disebut filiqui. Sedangkan dalam bahasa Italia disebut figlio. Jadi bahasa itu dasar bagaimana kita memahami konsep. Tanpa kita memahami bahasa, kita akan kesulitan untuk memahami konsep. Sekali lagi ini dasar yang bisa kita jadikan acuan. Nah, kenapa saya harus mengutip surah Maryam atau surah Maria di sini? Karena di sini tertulis istilah Maria. Ini barangkali juga perlu dibaca oleh yang Muslim karena ini merupakan Al-Quran dalam terjemahan bahasa Italia yang menjadi rujukan bagi komunitas Muslim yang tinggal di negara Italia, termasuk yang ada di Vatikan menggunakan Quran dalam bahasa Italia ini. Nah, ayat 33 dan 34 sudah bisa kita pahami kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Assalamu alayya, dan damai sejahtera atasku, yauma wulidtu, pada saat aku telah dilahirkan. Aku telah dilahirkan.
wa yauma amutu, dan pada saat aku akan mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada saat aku akan dibangkitkan hidup kembali. Nah, ayat ini sebetulnya membicarakan 3 peristiwa yang akan dialami oleh Isa Al-Masih sendiri. 3 babakan yang dialami oleh manusia yang bernama Isa ibnu Maryam. Makanya dalam ayat 34 disebut dzalika Isa ibnu Maryam. Tapi persoalan ayat ini, pembahasan mengenai sang tokoh yang bernama Isa ibnu Maryam, tidak bisa dipisahkan dari dokumen agama sebelum Islam. Karena istilah Isa ibnu Maryam menurut Quran tidak jauh beda dengan nama beliau dalam bahasa Syriak atau Suryoyo. Belosono Suryoyo atau Suryani. Beliau disebut dengan nama Iso the Mesiho, sebagaimana yang pernah kita bahas. Makanya di dalam teks Peshitta, terutama teks Peshitta Barat, teks Peshitta Timur, itu disebutkan namanya mirip dalam pengucapan bahasa Arabnya. Siapakah dia? Disebutkan dalam Injil Mata pasal 1 ayat 1 atau Injil Matius pasal 1 ayat 1, disebutkan dengan kalimat yang jelas, yakni Elle zilidu teh Aiso de Mesiho breh David breh Abram. Jadi Elle zilidu teh Aiso de Mesiho breh David breh de Abraham. Jadi disebutkan Aiso de Mesiho. Dalam Quran Isa Al-Masih. Tokohnya sama, bahasanya ada kedekatan antara Arab dengan bahasa Suryani, sehingga itu memungkinkan merujuk pada tokoh yang berbeda. Tapi tokohnya adalah tokoh yang satu, tokoh yang sama, dan konteksnya merujuk pada tokoh sejarah Bani Israel atau dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian kalau seandainya ada perbedaan, itu wajar. Karena apa yang dijelaskan dalam Quran secara detail dan apa yang dijelaskan dalam PB atau Perjanjian Baru secara detail memang ada perbedaan. Itu berkaitan dengan rincian. Jadi sekali lagi kalau berkaitan dengan rincian memang tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena memang teksnya itu kalau dalam Quran diartikan sebagai bentuk kritikisme. Kalau bahasa akademik. Tapi itu bisa ditarik konklusi dalam arti intertekstualitasnya. Ini tidak jauh beda dengan tokoh-tokoh lain. Apa yang dibicarakan dalam PL dengan apa yang dibicarakan dalam PB itu juga ada perbedaan. Saya ambil contoh misalnya begini. Di dalam PL misalnya ada disebut tokoh yang namanya Melkisedek. Dalam PB juga disebut tokoh yang bernama Melkisedek. Tetapi meskipun tokoh yang dimaksud dengan nama Melkisedek antara Perjanjian Lama Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, khususnya di dalam Sefer Bereshit, menyebutkan Melkisedek itu tokohnya yang sezaman dengan Abraham. Dan tokoh Melkisedek juga disebutkan dalam PB. Tapi rinciannya apakah sama? Jawaban saya, tidak sama rinciannya. Kalau di dalam PL, Perjanjian Lama atau Tanah, atau khususnya Torah, atau Hamisha Khumsha Torah, khususnya Sefer Bereshit atau Kitab Kejadian, itu dikonfirmasi dengan Torah Sebe-Alpe, tokoh yang disebut Melkisedek itu adalah Shem ben Noah. Punya silsilah, punya ayah, punya ibu. Tapi kalau dalam PB, itu tidak punya silsilah, tidak punya ayah, dan tidak punya ibu. Dan yang dimaksud bukan Shem ben Noah, tapi adalah pribadi Jesus Christ sebelum dia datang sebagai manusia pada era Perjanjian Baru. Jadi secara detail beda. Meskipun sama-sama disebut Melkisedek. Ini sebagai pembanding supaya orang paham bahwa nama bisa sama, tetapi rincian bisa beda. Itu wajar. Nah, kalau PB berbeda dengan Quran,
secara rincian itu apakah bermasalah? Tidak perlu dipersoalkan. Sebagaimana perbedaan Melkisedek antara tanah perjanjian lama dengan perjanjian baru, rinciannya berbeda, juga tidak perlu dipersoalkan. Tergantung iman masing-masing. Tapi kalau dikaji dari sisi sejarah, memang ini perlu data yang lebih komprehensif. Dalam kajian malam ini, saya tidak terlalu menukik pada persoalan kajian komparasi secara mendetail ya, karena ini butuh waktu yang panjang. Tapi minimal kita bisa tahu bahwa di dalam Quran disebut Isa ibnu Maryam, kalau di dalam teks Peshitta dia disebut sebagai Aiso bar Miriam. Iso bar Miriam atau Isa ibnu Maryam atau Aiso de Mesiho atau Aiso de Mesiho, sementara dalam Quran disebut Isa al-Masih. Kemudian ketika kita bicara ayat 33, itu kan bicara mengenai pada saat dia dilahirkan, pada saat dia mati atau meninggal, dan pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Apakah yang dimaksud Quran itu secara konsep teologi sama dengan PB? Jawabannya tidak. Sebab apa yang ada di dalam Quran ketika dia dilahirkan, itu memang sama konsepnya dengan PB. Tapi rinciannya secara detail tidak sama. Kemudian ketika dia akan mati, itu menunjuk pada hari kemudian. Sementara dalam PB menunjuk pada peristiwa yang sudah berlalu. Dia telah mati dan dia telah dikuburkan selama 3 hari, 3 malam menurut catatan PB, dan dia telah dibangkitkan hidup kembali. Itu rinciannya dalam PB, perjanjian baru. Sementara dalam Quran, ketika dia mati dan ketika dia akan dibangkitkan hidup kembali, itu merujuk pada peristiwa yang akan datang. Jadi secara rincian, secara teologis rinciannya berbeda. Meskipun ungkapan-ungkapan yang dimaksud sama. Nah, kalau ayat ini dipaksakan bahwa dia telah lahir dan dia telah mati dan dia telah dibangkitkan hidup kembali, menurut ayat 33, ditafsirkan seperti itu, maka akan bertabrakan dengan pembahasan ayat yang sepadan ketika berkaitan dengan sosok pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Karena di dalam Yohanes Pembaptis juga disebutkan kalimat yang hampir sama dengan ungkapan itu. Dan itu termaktub dalam ayat yang ke-14 surah yang sama, surah Maryam. Apa ayatnya? Wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kalau diterjemahkan, dan salam damai sejahtera baginya. Yauma wulida, pada saat dia dilahirkan. Pada saat dia telah dilahirkan. Wa yauma yamutu, pada saat dia akan mati. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada saat dia akan dibangkitkan hidup kembali. Pertanyaannya sekarang, apakah Yohanes Pembaptis menurut ayat ini sudah dibangkitkan dari kematian? Jawabannya tidak. Kalau Yohanes Pembaptis belum dibangkitkan dari kematian, maka pada ayat 33 kalimah yang sama, wa yauma ub'atsu hayya, pada saat aku akan dibangkitkan hidup kembali, juga merujuk pada peristiwa yang akan datang. Jadi ayat 33 dengan ayat 14 itu sepadan dan sejajar. Jadi tidak boleh kita hanya membahas ayat 33 dilepaskan konteksnya dari ayat 14. Memang redaksinya itu banyak kesepadanan. Kalau ayat yang ke-14 terkait dengan tokoh Yohanes Pembaptis, Allah berkata, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu Yohanes Pembaptis. Ketika bicara Isa ibnu Maryam, Allah berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kalimahnya ada kesepadanan. Konsepnya ada kesepadanan. Jadi sekali lagi, bicara mengenai kelahiran, bicara mengenai kematian, bicara mengenai kebangkitan, itu sejajar antara dua tokoh yang sama itu, yakni Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Ini konsep Quran ya, konsep. Sekali lagi,
kalau kita sudah paham mengenai konsep Quran seperti ini, lalu apakah sama detailnya dengan PB Perjanjian Baru? Tidak sama. Tidak sama. Tapi garis besarnya, tokohnya sama. Detailnya yang berbeda. Selain bicara mengenai masalah kelahiran, masalah kematian, dan masalah kebangkitan dari dua tokoh ini, yakni Yohanes Pembaptis, Al-Quran juga bicara bahwa dua orang ini disapa dengan ungkapan yang sepadan, yakni di dalam Quran disebut dengan Sayyidan, yakni merujuk kepada Yohanes Pembaptis sebagaimana yang kita bahas kemarin, pasti Pak Donditan juga ingat. Sementara di dalam Perjanjian Baru berbahasa Arab, Yesus Kristus juga disapa dengan ungkapan Sayyid. Jadi antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus dalam konteks bahasa Arab sama-sama disapa sebagai Sayyid. Kalau seandainya istilah Sayyid dipaksakan maknanya bermakna Tuhan, maka keduanya yakni Yohanes Pembaptis dan Yesus juga berhak menyandang dirinya sebagai Tuhan dalam konteks bahasa seperti itu. Apalagi narasi yang dikemukakan Quran ayat yang ke-14 dan ayat 33 itu sama persis. Dan keduanya di dalam Quran disapa dengan gelar yang sama, yakni yang pertama bikalimatin minallah, yang kedua dengan ungkapan bikalimatin min. Kalau bikalimatin minallah itu kalimah dari Allah atau kalimah dari Allah. Yang kedua, bikalimatin min, kalimah darinya. Jadi sama-sama disebut kalimah. Sama-sama disebut logos. Sama-sama disebut kurios. Sama-sama disebut sayyid. Sama-sama diungkapkan dengan narasi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sedangkan yang tokoh bernama Yohanes Pembaptis dengan ungkapan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, ini pengantar dari saya dulu yang mungkin bisa kita diskusikan dengan Bu Etika. Mengapa tokoh ini kontroversi? Baik dalam konteks Islam dengan Nasrani maupun dalam konteks agama Yahudi. Karena di dalam konteks Perjanjian Baru itu ada pernyataan bahwa kutipan Perjanjian Lama sebetulnya mengkonfirmasi kelahiran Kristus. Apakah betul ataukah tidak? Kita akan diskusikan lebih lanjut. Saya kira demikian. Ini pengantar dari saya dulu. Silakan Pak Dendi, dilanjutkan. Terima kasih banyak Pak Ali pengantarnya Pak. Mungkin kalau boleh saya komentari sedikit ya Pak ya. Ya, boleh. Tadi mengenai Melkisedek Pak. Saya mengetahui bahwa sekarang ini sudah banyak ahli-ahli Perjanjian Baru yang juga sudah membantah Pak. Sudah membantah bahwa Melkisedek itu adalah pribadi Yesus sebelum kelahirannya Pak. Jadi dulu memang banyak yang menghubungkan Melkisedek dengan pribadi Yesus gitu Pak. Tapi sekarang sudah mulai banyak ahli-ahli Perjanjian Baru yang menolak itu sih katanya. Baik, Bu Etika mungkin Bu, silakan Bu kalau ada paparan Bu untuk tema kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa jelas ya Pak Dondi? Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya. Jadi jelas, saya jelas mungkin akan menambah keterangan yang sudah diterangkan oleh Ustadz Menahem Ali yang sudah cukup jelas, tapi saya akan membahas dari sisi lain ya. Kan sering ditanyakan teman-teman non-muslim ini, kok Maryam lahir di pohon korma dan sebagainya, apa Yesus lahir di pohon korma, mana ada korma di Palestina dan sebagainya ya. Saya akan sedikit aja mencoba merekonstruksi sebetulnya apa sih kapan. Jadi dalam Quran itu memang Quran hanya memberikan sains ya, tanda, tapi kita memang harus berpikir betul-betul. Jadi waktunya ini kapan, terus tempat lahirnya itu sebenarnya di mana gitu kan. Terus asal usul keluarganya itu dari mana Isa Al-Masih ini ya kan, karena memang ada perbedaan antara Al-Quran dengan Perjanjian Baru, dan biarlah berbeda, saya kira memang itu hak masing-masing ya, jadi kita menghargai perbedaan ini, tidak ada masalah. Nah, kalau saya
melihat sebetulnya gini, asal usul yang general dulu, yang secara umum dulu akan saya bahas di surat Quran surat 33 Ali Imran 33 ya. Kan di situ disebutkan ya sesungguhnya Allah melebihkan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada saat itu ya. Jadi keluarga Imran ini dilebihkan ya. Dalam hal apa dia dilebihkan keluarga Imran, atau kalau dalam bahasa Ibrani Amran ya, Imran atau Amran. Kita melihat kenapa ada Allah berfirman bahwa keluarga Imran ini dilebihkan dari keluarga-keluarga yang lain. Nah, kita kan tahu ya keluarga Imran ini kenapa dilebihkan, karena dia memiliki keturunan-keturunan yang diberi the legacy of receiving the holy scripts ya. Jadi mendapat warisan dari Allah untuk menerima kitab-kitab suci. Ya. Jadi kita mulai, jadi saya bicara teks secara keseluruhan karena kata-kata dalam 335 itu gini, kata saya mencoba menerjemahkan begini. Jadi keluarga Imran ini pertama adalah diberi warisan Taurat ya kepada Musa. Kemudian kepada Harun, dia juga Harun menjadi imam besar pada zamannya ya. Jadi imam-imam besar sesuai dengan Keluaran 281. Jadi saya hanya sebutkan ayatnya, nanti teman-teman bisa cek sendiri karena kalau dibaca terlalu banyak. Sesuai dengan Keluaran 281 dan disebutkan dalam kitab Imamat juga bahwa Tuhan memberikan hak istimewa kepada keluarga Harun untuk menjadi imam besar, Kohen Gadol dan imam di Bait Suci. Jadi pada saat itu keluarga Harun itu menjadi pemimpin spiritual bagi seluruh bangsa Israel ya. Jadi inilah kelebihan keluarga Amran dari sisi keturunan yang terdekat Musa dan Harun ya. Jadi Musa mendapat Taurat, Harun menjadi dan keturunannya menjadi imam-imam di Bait Suci. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat 35, di situ kan disebutkan ketika Ibunda Maryam ya, karena nanti Maryam kan akan melahirkan Nabi Isa ya. Itu berkata itu qolatil Imron ya. Jadi di sini kata imro'at itu bisa dua makna. Bisa berarti a woman of Imron atau a wife of Imron. Ya. Jadi kalau yang mengatakan a wife of Imron berarti dia istrinya Imron, tetapi saya lebih cenderung menyebut sebagai a woman of Imron. Jadi salah satu dari keluarga Imron ini yang memang diberi kelebihan ini, keluarga Ibrahim kan juga diberi kelebihan, ada Ishak, ada Ismail dalam perspektif Islam menjadi nabi, kemudian ke Rasulullah, Ishak juga ada Yakub dan banyak nabi-nabi, lainnya dilebihkan juga keluarga Ibrahim. Nah, menurut saya kalau a woman di sini merujuk kepada arti a woman ya. Imro'at di sini salah satu dari wanita dari keluarga Imran itu kan berdoa untuk diberi keturunan, di mana keturunan ini akan nanti menjadi pelayan di Bait Suci. Ya. Sebagai nazar akan diberikan kepada pelayan di Bait Suci. Nah, jadi secara the whole, jadi secara keturunan, secara garis besar itu Maryam itu dari keluarga Imran, dari suku Lewi berarti kan. Nah, kemudian tadi kan Musa dan Harun menerima Taurat dan Harun juga menjadi imam besar. Kalau dalam Islam juga Harun sebagai nabi. Nah, kemudian sampai the last legacy ini yang terakhir menerima warisan ini yaitu dari keluarga Maryam ini tadi. Jadi ibunya berdoa tapi yang lahir perempuan ya, dan diberi nama Maryam. Jadi Maryam ini sebenarnya dalam Islam menjadi wanita yang dilebihkan juga pada masanya. Jadi Maryam juga wanita istimewa dalam Quran, dan Maryam ini juga akan melahirkan seorang nabi Isa ya. Kemudian Maryam juga diasuh oleh pamannya yang bernama Zakaria. Kalau dalam Islam kan Maryam bapaknya meninggal ya dalam hadis. Jadi diasuh oleh Zakaria. Zakaria ini adalah Zakaria orang tua dari Yahya, Yohanes Pembaptis. Jadi dari sini kita lihat the last legacy. Jadi yang terakhir untuk menerima
berkat Tuhan, ya, kitab suci dari Tuhan adalah keluarga dari Maryam ini melalui Nabi Isa yang diberikan berkat Taurat dan kemudian mendapatkan Injil, dan Yahya juga menjadi nabi, Zakaria juga menjadi nabi, Yahya juga diberi berkat Taurat, hikmah Taurat. Nah, inilah yang dimaksud dengan dilebihkannya keluarga Imron. Jadi secara garis besar, bukan maksudnya keturunan secara secara besar, bukan dari hanya kecil di keluarga Imron aja. Ya, jadi Amran, jadi keluarga Amran. Jadi kalau di sini berarti ada satu yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah Maryam itu dari keturunan Amran, dari keturunan Lewi menurut Al-Qur'an, ya. Kemudian kalau Nabi Isa kan keturunan Maryam, ya, karena Nabi Isa tidak bisa disebut dengan suku Imron karena dia adalah anak seorang ibu, sehingga disebut dengan Isa ibnu Maryam, ya. Karena dalam tradisi Semit apun juga menurut Tanakh bahwa seorang Yahudi ditentukan dari garis ibu, tetapi seorang identitas suku dan kebangsaan itu diambil dari garis ayah, ya. Jadi Nabi Isa ini kan tidak punya ayah, ya. Jadi dalam Quran juga hanya disebut Isa ibnu Maryam, jadi tidak bisa ditrace silsilahnya. Karena sesuai dengan bilangan 1:18, ya, bilangan 1:18 itu disebutkan, mungkin Pak Dendri bisa screenshot yang bahasa Inggris itu. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kurang jelas, ya. Yang bahasa Inggris ya, Bu, ya? Ya. Ayat berapa tadi, Bu? Ulangan? Ulangan 1. Jadi bilangan 1:18. Numbers berapa, Bu? 1:18. Yang bahasa Inggris yang saya kirim loh, sudah ada gambarnya. Oh, yang sudah, nggak usah kalau itu. Saya udah ngirim Pak Dondi tadi siang. Yang bahasa Inggris langsung saya screenshot ayatnya, jadi supaya nggak nyari-nyari, karena King James Version maksudnya di situ udah nggak usah begini, saya jelaskan. Kalau dalam bahasa Inggris jelas from the house of their fathers, ya. Jadi dari garis ayah. Jadi dalam kitab Tanakh sendiri yang namanya keturunan harus dari ayah, bukan dari garis ibu, ya. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan, ya, dari cerita ini bahwa Maryam itu dari keturunan Imron, ya. Kemudian dia yang akan melahirkan Nabi Isa ini, Nabi Isa ini hidup sejaman dengan Yahya dan Zakaria, karena seperti disebutkan dalam Lukas 1, ya. Di situ disebutkan tentang Elizabeth, istrinya Zakaria yang juga saudaranya Maria, ya, di situ. Jadi timingnya itu memang di situ jelaskan kapan waktunya, Al-Qur'an menyebutkan kapan, yaitu dia menyebutkan pada saat lahirnya pada saat sejaman dengan Zakaria, dengan Yohanes Pembaptis, itu Quran. Ya. Kemudian jadi kita sudah lihat asal usul, nanti nggak saya bahas kelas saja. Kemudian kita bisa melihat dari mana tadi zamannya kapan, waktunya kapan. Iya, sejaman dengan Zakaria, karena di surat itu Ali Imran kan disebutkan cerita Maryam juga berbarengan dengan cerita Zakaria yang mendapatkan anak Yahya, Yohanes Pembaptis. Pak Dondi, coba Pak Dondi, tadi saya kirim WA yang di nomor Pak Dondi. Itu ada map segala, ada map. Oh, map. Dari nomor saya yang lain, bukan yang kan saya ada 2 nomor. Jadi bisa Pak Dondi cek, ya. Nah, terus Quran kan kita mau merekonstruksi nih, mencoba dari mana sih sebetulnya, di mana lahirnya Maryam ini, di mana, gitu kan. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa Maryam itu dari keluarga Imron, suku Lewi, ya. Kalau Yesus tidak bisa dicari silsilah karena Isa ibnu Maryam, ya. Sama dengan dalam Tanakh tidak bisa silsilah dari seorang ibu, harus dari garis ayah. Identitas suku dan kebangsaan harus dari garis ayah. Ya, kemudian kita tahu bahwa waktunya kapan sih Isa lahir, kok nggak disebutkan? Ya, dia sejaman dengan Nabi Zakaria dan Yohanes Pembaptis, ya. Kemudian kapan? Ya, kemudian kita melihat kapan dia dilahirkan. Maaf, di mana dia dilahirkan? Di mana, gitu ya. Kita akan mencoba rekonstruksi, kan. Di situ kan disebutkan bahwa di surat Maryam 19, ya, bahwa disebutkan kan Maryam ini dalam pengasuhan Zakaria, ya, seorang imam bait suci, Kohen Gadol, seorang imam besar bait suci.
Dan dia tinggal di bait suci kalau menurut Al-Qur'an ya. Dia tinggal di bait suci, dia di dalam pengawasan Zakaria. Nah, kemudian di Quran surat 19 ayat 16 sampai 21 nanti bisa dicatat ya, teman-teman. Di situ diberi kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan ya seorang bayi laki-laki, dan dia kaget karena memang dia merasa dia seorang yang tidak pernah macam-macam dan juga tidak pernah berzina, kok kenapa harus dia mendapatkan bayi kan di situ ya. Kemudian tapi itu adalah sudah ketetapan Tuhan. Jadi Maryam kemudian pergi, jadi di Quran 19:22 sampai 26 ya. Kemudian dia pergi ke arah timur, disebutkan di Quran 19:22-26, dia pergi ke arah timur karena dia harus mengandung. Jadi kalau dia mengandung, dia bayangkan kalau tetap di bait suci kan nanti betapa malunya ya, betapa sesuatu yang aib yang sangat besar ya. Orang kan tidak bisa percaya begitu saja ya. Nah, kemudian dia pergi ke arah timur. Quran hanya menyebutkan kemudian Maryam pergi ke arah timur ya. Di situ disebutkan bahwa kalau kita melihat, berarti kan posisi Maryam di Yerusalem nih. Yerusalem artinya Maryam ini tinggal di Yerusalem, di mana di bait suci. Ya, kemudian begitu Gabriel mengandung, dia pergi ke arah timur. Di arah timur itu ada kota yang namanya Betfage atau Betpage, saya nggak tahu bacanya. Disitulah pertama Jibril menemui karena dia ke arah timur ya. Orang hanya menyebutkan ke arah timur. Kalau lihat kita peta kuno, peta zaman Yesus dilahirkan ya, itu ada kota Betpage. Kemudian disebutkan lagi bahwa dari situ dia pergi menjauh lagi, Maryam ini menjauh lagi, artinya tidak diberitakan bahwa ke barat, dan berarti ke arah yang sama, lebih menjauh lagi dari Yerusalem. Di situ ada kota Jericho, ya, ada kota Jericho. Jadi kalau kita melihat, kan kita tahu bahwa waktu Maryam lahir, Nabi Isa lahir kan Maryam menggoyang pohon, ada pohon korma di situ, pokok pohon korma ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan petunjuk Al-Quran, dia ada di Jericho. Kira-kira kalau kita cek di Google Map, jarak antara Yerusalem dengan Jericho itu ada 25 km ya. Nah, di situ itulah kota yang di mana memang banyak pohon korma. Ya, jadi Al-Quran tidak salah menyebutkan bahwa memang Maryam diberi rezeki pohon korma ya. Jadi kita bisa melihat, kita tahu dari mana bahwa kota Jericho ini kota pohon korma. Kita lihat Pak Dondi di pohon korma, Pak, kota pohon korma, bisa di-share ke saya. Yang mapnya atau yang yang mana, di situ Bu? juga, yang kota pohon korma, yang judulnya kota pohon korma. Oh, yang ya, sebelum sebentar. map. Oh, ya. Ya. Sebentar Bu ya. Ya. Yang hakim 116 ya Bu ya? Ya Pak Dondi bacakan tolong. Di-share terus dibacakan. Ya. Sebentar ya Bu ya. Ya. Itu kan sudah saya screenshot Pak Dondi, tinggal thread gitu aja. Ya. Saya bacakan ya Bu ya. Hakim 1 ayat 16. Ya, di-share, ya boleh. Dibacakan coba, kota pohon kurma. Ya, keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Nah, kemudian ada lagi Ulangan 34 ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Versi KJV menyebutkan and the south and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees unto Zoar. Ya, jadi kesimpulannya benar ya, bahwa Yeriko itu kota pohon korma, itu menurut Alkitab sendiri, menurut Tanakh ya. Jadi maksudnya Al-Quran itu tidak mengada-ngada, memang dia kota pohon kurma, dan sampai sekarang pun kita bisa beli kurma Palestina yang ada di Jericho juga. Artinya gini, bukannya tidak ada, karena kan kadang kita melihat saudara-saudara kita yang non muslim, mana ada pohon kurma di Palestina kan gitu ya.
Nah, jadi kok Iya. sampai sekarang juga panen korma, artinya kita bisa, sekarang pun kita bisa beli secara online korma dari Palestina. Di samping, kan mindset kita korma itu hanya di Arab gitu ya. Nah, jadi kita bisa beli cuma harganya agak lebih mahal sedikit dan lebih kualitasnya lebih bagus. Jadi saya mencoba merekonstruksi ya, artinya ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melihat bahwa berdasarkan petunjuk Al-Qur'an itu memang Maryam ini berasal dari keluarga Imron suku Lewi. Ya, karena itu dia ingin memberikan mendedikasikan anaknya yang akan lahir, ibunya Maryam ke bait suci, ternyata yang lahir perempuan. Ya. Kemudian dia kapan dia hidup? Dalam Quran juga disebutkan di surat Ali Imran, dia hidup dengan sezaman dengan Zekaria. Zekaria dan Yohanes Pembaptis. Jadi tidak benar kalau saudara perempuan Harun itu Al-Quran tidak paham bahwa kok Quran nggak paham cerita bahwa apa Maryam ini sudah perempuan Harun, kan masanya beda gitu kan. Nah sebetulnya kalau mau salah kan nggak pakai saudara perempuan Harun, sister of Aaron, sister of Moses saja. Karena Musa lebih banyak disebutkan Quran, ya kenapa tidak saudara perempuan Musa kok saudara perempuan Harun? Nanti ada hal yang memang bisa kita pelajari, bisa analisa di sini. Jadi Quran itu memang a book of science ya, dia ada banyak sains-sains yang kita memang harus mempelajari. Dari mana ini ya? Siapa ini sebetulnya keluarga Nabi Isa ini, Isa Al-Masih ini? Nah, jadi kita mengambil 3 kesimpulan di sini tentang asal usulnya. Jadi kalau asal usul Nabi Isa ya dari Isa ibnu Maryam. Ya tidak bisa ditautik karena tadi sesuai dengan bilangan 118 itu from the house of their fathers. Bahwa asal usul adalah harus dari saudara dari garis ayah ya. Karena itu di surat Quran selalu disebutkan Isa ibnu Maryam. Nggak bisa di garis turunan Isa ibnu Maryam. Dan semua nabi kan memang diturunkan kepada kaumnya ya. Jadi Nabi Su'aib kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaumnya. Mereka selalu menyebut pengikut mereka dengan ya kaumi semuanya, kecuali satu Nabi Isa. Dia tidak akan menyebut orang-orang Bani Israel sebagai ya kaumi. Karena dia selalu menyebutkan dengan hai Bani Israel. Kenapa? Karena memang identitas kesukuan dan kebangsaan dari garis ayah, sementara dia nggak punya ayah ya. Jadi Al-Quran ini konsisten bahwa memang Isa ibnu Maryam dari silsilah seorang ibu. Dia tidak bisa dipaksakan untuk dari garis ayah karena memang bilangan 118 mengatakan bahwa harus dari garis ayah. Ya, dan kemudian Al-Quran juga konsisten dengan mengatakan Isa tidak pernah menyebut kaumnya dengan ya qaumi, selalu hai Bani Israel. Karena dia tidak punya identitas. Dia dari suku mana? Kan nggak ada. Dia suku Lewi atau dari suku Yehuda dan sebagainya. Karena dalam tanah, sesuai tanah ya, saya tidak mengatakan PP. Sesuai dengan tanah ya, bilangan 118, bahwa semua keturunan itu harus dari garis ayah lebet abotam ya. Jadi from the house of their fathers. Tidak bisa tidak ya. Itu. Jadi kita punya kesimpulan itu dalam Quran kita bisa melihat bahwa Maryam itu berasal dari suku Lewi ya. Nabi Isa-nya sendiri dari Maryam, maksudnya Isa ibnu Maryam. Kita nggak bisa ngutak-ngutik kapan Nabi Isa lahir, waktunya kapan ya, sejaman dengan Zekaria dan Yohanes Pembaptis. Itu sebutkan dalam Ali Imran ya, kan berurutan itu ceritanya. Kemudian di mana kalau kita merekonstruksi dari disebutkan Quran menyebutkan Maryam ke arah timur Yerusalem, kalau kita lihat peta ya memang di situ disebutkan ada sungai yang mengalir dan juga ada pohon korma. Memang Jericho itulah kota pohon korma. Ya, jadi bukannya tidak ada korma di Palestina, itu ya seperti diklaim teman-teman non muslim bahwa Quran ngawur, mana ada korma di Palestina, korma kan di Arab, mereka tahunya kan di situ. Terus saudara perempuan Harun dari mana, nanti akan kita bahas sendiri kalau memang masih ada waktu supaya nanti jelas. Nah itu dari saya, karena nanti saya akan membahas, Pak Doni dulu aja, nanti saya akan membahas silsilah Yesus, Isa Al-Masih dan Yesus dalam perjanjian baru dan dalam Al-Quran, kan memang berbeda ya. Nah kalau yang ini saya kira sudah jelas ya, jadi kita akan mencoba merekonstruksi ini. Dari mana sih keluarga Maryam ini ya kan. Terus Isa ini
siapa ya dari seorang Ibnu Maryam, kemudian kapan dia dilahirkan, di mana, itu petunjuknya dari situ menurut Al-Qur'an ya. Nah, jadi silakan kalau Pak Dandi mau menambahkan, Pak Menahem Ali kamu menambahkan, nanti saya akan bahas silsilah. Supaya jelas gini, silsilah menurut Quran dan menurut PB memang berbeda. Saya tidak akan mengatakan mana yang benar, tapi saya akan mencoba menganalisa perbedaannya di mana gitu. Baik, terima kasih Bu Etika. Kalau saya bukan mengatakan yang mana yang benar, Bu, yang mana yang salah, Tapi saya lihat Pak Ali kayaknya udah gak sabar nih kayaknya. Jadi lebih baik saya berikan kesempatan dulu sama Pak Ali nih. Pak Ali silakan Pak. Ini kayaknya Pak Ali udah gregetan kayaknya. Pak Dondi Silakan, Pak tahu Ali. ya ekspresi mimik saya ya berarti. Tahu Pak, tahu Pak. Silakan, Pak Ali. Baik, saya akan mencoba untuk melengkapi penjelasan dari Ibu Etika bahwa di dalam memahami teks Quran itu memang modal dasar pemahaman mengenai bahasa Arab itu penting. Dan tentu saja bahasa Arab Quran itu sangat spesial karena redaksinya setiap kata itu bukan sekedar makna yang hanya bersifat sederhana, tapi ada in-depth meaning, ada makna yang paling dalam. Cukup diwakili dengan satu kata, itu akan menjelaskan banyak konsep. Itu istilah Quran. Sebagaimana tadi Bu Etika juga menyinggung, tapi saya akan mencoba untuk memperdalam. Misalnya, ketika tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan khususnya Hamisah Humshetora, 5 bukunya Musa, dan lebih spesial lagi Sefer Bamidbar, yakni kitab yang disebut sebagai kitab bilangan, kalau saudara kita Nasrani menyebutnya demikian. Jadi Sefer Bamidbar itu merupakan teks kunci dalam memahami apa yang dimaksud sebagai pribadi yang merujuk pada silsilah tertentu. Makanya dalam Sefer Bamidbar itu frase kuncinya disebutkan Mivet Avoteichem. Mivet Avoteichem itu menunjukkan silsilah itu dirunut dari garis bapaknya. Makanya ayatnya jelas, Mivet Avoteichem itu menunjuk pada garis silsilah bapak, bukan garis silsilah ibu. Karena dalam tradisi Yahudi, itu konsep dasarnya, seseorang itu mewakili garis silsilah, itu referennya pada garis bapak, bukan garis ibu. Kalau garis ibu itu hanya untuk menunjukkan darah keyahudian saja. Bukan dalam rangka mengkonfirmasi mengenai silsilahnya dia itu referennya kepada siapa. Ini berbeda ya. Nah, Quran setali 3 uang itu mengkonfirmasi konsep Torah ini berkaitan dengan silsilah. Makanya dengan bahasa sederhana Quran hanya menjelaskan pada surah 61, surah As-Saff, ayat yang kelima dan ayat yang keenam mengenai 2 sosok yang sama-sama diagungkan oleh agama Kristiani maupun agama Judaism atau Yahudut, yakni tokoh Moshe Rabbeinu alaihi salam dan yang kedua Yeshu yang disebut sebagai Yeshu Hanosri. Nah, pada ayat yang kelima versi Quran berbahasa Arab menyebutkan wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi. Nah, disebutkan kata kunci apa? Kata kunci ya qaumi. Ungkapan ya qaumi itu sudah mengandung makna yang paling dalam, in-depth meaning. Makanya ketika Musa mengatakan ya qaumi, itu diawali dengan frase wa il qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah tatkala Musa telah berkata kepada kaumnya. Kemudian Musa berkata ya qaumi, wahai kaumku. Ketika dia berkata wahai kaumku, ya qaumi, menunjukkan kejelasan silsilah atau nasab dari Moshe Rabbeinu alaihi salam.
Dan itu diketahui oleh Bani Israel sendiri. Cukup dengan ungkapan ya qaumi. Sementara kalau kita baca ayat yang ke-6, bahasa Arabnya ketika merujuk pada tokoh yang bernama Yesus Hanotsri atau Jesus Christ atau Isa the Masiho atau Isa Al-Masih, Allah berfirman dengan ungkapan yang tidak sama. Apa itu? Wa idz qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam telah berkata. Apa yang dikatakan oleh Isa putra Maryam? Apakah dia berkata ya qaumi? Tidak. Dia cukup berkata ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kenapa dia menggunakan ungkapan itu? Karena istilah Bani Israel, Bani itu bentuk jamak dari kata ben. Sedangkan ben itu menunjuk kata singular. Kalau Bani plural. Kalau ben atau eben itu menunjuk kata singular. Artinya ben itu bukan male, bukan female tapi male, laki-laki. Jadi nasab itu disandarkan pada pihak laki-laki, pihak ayah, pihak male bukan female. Jadi sekali lagi ungkapan ya bani itu sudah mewakili bagaimana Isa Al-Masih tidak bisa dikonfirmasi. Makanya dia menjaga jarak dengan kaumnya. Dia tidak berkata kaum, tapi berkata ya Bani Israel, seakan-akan dia memang tampil beda, berbeda kondisinya. Jadi isyarat Quran itu menginformasi dan sekaligus menegaskan apa yang dikatakan dalam Sefer Devarim itu. Sefer Bamidbar. Bagaimana yang tadi dijelaskan bahwa garis silsilah seseorang itu berasal dari mivet avoteihem, dari garis bapaknya, bukan dari garis ibunya. Ini yang perlu dipahami dulu. Nah, nanti apakah itu berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam Injil Matius dengan Lukas? Nah, itu juga persoalan mendasar juga dalam tradisi penafsiran dalam kekristenan. Karena kalau menurut Bapak Gereja, misalnya Julius Africanus misalnya, dan itu tercatat juga dalam dokumen sejarah gereja Historia Ecclesia yang ditulis oleh agak lupa saya namanya, mungkin diingatkan nanti. Yang jelas bukunya berjudul Historia Ecclesia. Dia menegaskan bahwa apa yang tertulis dalam silsilah Matius maupun di Lukas itu sebetulnya merujuk pada silsilah dari tokoh yang bernama Yusuf, bapak dalam tanda kutip angkatnya Yesus, bukan silsilahnya Yesus. Dua-duanya merujuk pada tokoh yang bernama Yusuf, bukan merujuk pada tokoh yang bernama Yesus. Silakan dikonfirmasi tulisan Bapak Apostolik ya. Kalau Bapak Apostolik itu kalau dalam Islam itu sama dengan ini apa istilah ulama salaf kalau bahasa kita. Kalau mereka itu bapak-bapak apostolik. Jadi apa yang disebutkan Lukas dan apa yang disebutkan Matius mengenai silsilah tidak merujuk pada silsilah Yesus, tapi merujuk pada silsilah Yusuf, ayah angkatnya Yesus dalam tanda kutip. Jadi sekali lagi Quran begitu tegas ketika bicara ya Bani Israel berbeda dengan ya qaumi. Kalau qaumi menunjukkan pada nasabnya, merujuk pada referensi garis bapak, sementara ya Bani Israel menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungan dalam konsep garis bapak. Itu yang pertama yang ingin saya tambahkan. Kemudian yang kedua, sekali lagi ini konteksnya pendalaman leksikon bahasa Arabnya. Karena ketika menggunakan ungkapan ya ukhta Harun, itu juga pernah saya jelaskan secara detail bahwa ini merujuk pada ada hubungan nasab dengan Harunnya Musa, juga sekaligus dia punya saudara yang sezaman dengan Maryam, yakni Harun juga. Ini sebanding dengan apa yang tertulis dalam teks Peshitta. Maryam itu disebut sebagai saudara perempuan Elizabeth oleh malaikat Gabriel. Jadi kalau menurut Quran, Maryam itu disapa oleh para ahli Taurat
dengan ungkapan ya ukhta Harun, sementara kalau dalam Pesita malaikat Gabriel menyapa Maryam dengan ungkapan saudara perempuan Elizabeth. Nah, Elizabeth yang dimaksud di sini bukan Elizabeth istrinya Nabi Harun dulu. Meskipun ada hubungan nasab dengan Elizabeth. Tetapi Elizabeth yang dimaksud adalah istrinya Zakaria. Tapi Elizabeth keturunan Harun. Yang sekaligus Harun juga punya istri yang bernama Elizabeth. Nah, kalau Quran, Maryam disapa dengan saudara perempuan Harun. Harun ini nasabnya nyambung kepada Harun ya zamannya Musa. Jadi kesimpulannya kalau versi Quran, itu menyandarkan Maryam bersama Harun. Kalau Pesita, PB Tek Pesita menyandarkan Maryam dengan Elizabeth. Jadi Elizabeth itu istrinya Harun, Harun itu suaminya Elizabeth. Jadi ini memang gaya bahasa Quran itu luar biasa. Tapi sekali lagi, apa yang disebutkan dalam Quran sebagai bentuk gaya bahasa, itu sama dengan bahasa Aram Pesita. Jadi bahasa Aram Pesita, Tek Pesita berbahasa Lesono Suryoyo, bahasa Suryani itu ketika menyebut Akhot Elizabeth itu saudara perempuan Akhot Eliseva, saudara perempuan Eliseva. Kalau menurut Quran, Ukhta Harun, saudara perempuan Harun. Artinya Harun di sini merujuk kepada Harun saudaranya Maryam, sekaligus Harun ini nasabnya nyambung kepada Harun, saudaranya Musa. Sedangkan Pesita, Maryam dihubungkan dengan Elizabeth. Elizabeth itu istrinya Zakaria. Elizabeth itu keturunan Elizabeth, nasabnya nyambung kepada Elizabeth, istrinya Nabi Harun. Kira-kira jelas ya yang saya maksud. Itulah gaya bahasa Quran. Jadi kalau orang mengatakan ini Al-Quran itu ahistoris, Al-Quran ini salah alamat, Al-Quran ini mencampur adukkan tokoh yang berbeda zaman, dicampur aduk, seakan-akan Quran memang salah. Ini karena nggak paham bahasa Arab, dan juga tidak paham bahasa Suryani, apalagi paham bahasa-bahasa Semit. Ini masalah dasar sebetulnya. Karena nggak paham bahasa, akhirnya salah kaprah. Nah, ini sesuatu yang memang dilema, Pak Donditan, di Indonesia ini. Nah, tadi Bu Etika juga sempat menyinggung bahwa berkaitan dengan lokasi kelahirannya di mana. Quran kan sederhana yang dipakai kosakatanya. Bahkan Quran itu sangat detail sebetulnya ya. Coba cermati ya. Surah 19 ayat 25 itu yang tadi juga disebut oleh Bu Etika. Itu menggunakan ungkapan yang khas di situ, bukan sekedar korma di situ. Karena Quran menggunakan ungkapan rutoba janiyah, rutob. Menggunakan ungkapan rutob. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Itu teks bahasa Indonesianya diterjemahkan begitu. Tapi tidak jelas apa yang dimaksud ini secara khas teks Qur'annya. Tapi kalau bahasa Arabnya jelas menggunakan ungkapan rutoba. Rutob itu berbeda dengan tamar. Tamar. Rutob itu kurma. Tamar juga kurma. Tapi kalau rutob itu kurma yang belum masak. Sedangkan tamar itu kurma yang sudah masak. Nah, Quran tidak menggunakan ungkapan tamar, kurma yang masak. Tapi apa? Rutoba, kurma yang belum masak. Ini kalau diteliti dari sisi sains, terutama dalam ilmu kebidanan, ini akan menjadi jelas itu. Nanti mungkin Bu Etika bisa bertanya-tanya pada orang yang ahli bidan. Kira-kira apa bedanya kurma yang masak dengan kurma yang belum masak dari sisi nutrisi di kandungan seorang bayi. Itu penting. Jadi sekali lagi Quran itu kalau menggunakan kata itu sangat detail sekali. Apalagi berkaitan dengan Maryam itu pergi ke arah timur. Timur di situ bahasanya sederhana. Tapi kalau kita
baca itu teksnya itu penuh dengan narasi yang sangat kompleks. Timur bukan sekedar menunjuk pada arah, tapi timur menunjuk pada wilayah dan sekaligus menunjuk pada civilization, tradisi, menunjuk pada apa yang terjadi di tempat itu. Nah, kalau kita tahu sekarang, nggak usah jauh-jauh bicara mengenai kurma, bicara mengenai zaitun yang kualitas tinggi di dunia, itu tempatnya ya ada di Palestina. Itu harga zaitun yang paling tinggi. Kenapa? Kualitasnya memang beda. Dan silakan tanya pada yang ahli, zaitun itu yang berasal dari Palestina itu adalah zaitun kualitas terbaik di dunia dan itu dipakai sebagai sarana obat-obat mahal di Eropa. Jauh beda dengan korma di tempat-tempat lain di Yordania ataupun di Saudi Arabia atau di Mesir atau di Maroko atau di Aljazair, kualitasnya jauh lebih rendah. Tapi kalau di Palestina luar biasa. Begitu juga mengenai kurma. Kurma terbaik itu ya dari wilayah ini yang disebutkan tadi itu. Dari wilayah timur yang letaknya itu di sebelah timur Yerusalem, di tempat yang dikonfirmasi di dalam PL yang disebut sebagai kota kurma. Apa itu? Yeriko. Dan secara geografis memang sangat begitu dekat dengan konteks historisnya, sebagaimana penjelasan geografis yang termaktub dalam Quran. Dekat dengan wilayah air, dekat dengan wilayah penghasil kurma. Itu gambaran Quran sangat jelas. Nah, masalahnya begini. Ini masalah utama. Kenapa? Apa yang dijelaskan di dalam Quran ini memang ya ada sesuatu yang mirip dalam tanda kutip bagaimana yang tercantum dalam Injil Apokrif. Nah, ini problem. Injil Apokrif, narasi mengenai Maryam yang tinggal di bait suci di kota Yerusalem, itu jelas termaktub dalam Quran. Nah, kalau ada kesejajaran dengan Injil Apokrif, misalnya Injil Yakobus itu memang disebutkan Maria itu dipelihara oleh Zakaria, kemudian tinggal di bait suci. Nah, pertanyaannya biasa begini di kalangan yang non-Muslim. Coba lihat itu Quran. Tidak sama dengan PB, tapi sama dengan Injil Apokrif. Injil Apokrif itu kan Injil palsu. Berarti apa yang diutarakan dalam Quran berarti memuat informasi-informasi palsu. Apakah begitu maksudnya? Persoalannya, definisi apokrif itu apa? Apakah karena tidak sama dengan PB kemudian Injil Apokrif itu kemudian dianggap palsu? Nanti dulu. Kita coba untuk dewasa dalam berhujjah, dewasa dalam bernalar. Misalnya begini, apakah dalam PB itu tidak memuat dokumen-dokumen yang dikategorikan sebagai apokrif? Misal cerita mengenai Henoh, ya, saya kira kita tahu itu tercantum dalam surat Yakobus dalam Perjanjian Baru. Mungkin Pak Doditan tahu ya, Henoh, cerita Henoh dalam Perjanjian Baru. Apa yang termaktub dalam PB itu dianggap sebagai taken for granted, sebagai revelation of God, sebagai wahyu Tuhan. Tapi yang termaktub di dalamnya, yakni berkaitan dengan Henoh, cerita mengenai Henoh, itu termaktub dalam dokumen apokrif. Lalu apakah diklaim bahwa cerita Henoh yang apokrif itu dimuat dalam PB, memuat cerita-cerita dongeng, cerita-cerita palsu? Apakah begitu maksudnya? Kalau ini seandainya adil, jawabannya, kalau cerita mengenai Maryam di bait suci termaktub di dalam Injil Yakobus yang dianggap apokrif, maka seharusnya diperlakukan adil jawabannya bila di dalam PB juga termaktub cerita Henoh yang juga dianggap apokrif. Seharusnya begitu. Kalau mau bersifat adil dan tidak tebang pilih. Masalahnya ini kan orang di sekitaran kita tebang pilih. Kalau di dalam Quran dianggap palsu karena mengutip dari yang apokrif. Sementara di dalam PB dianggap benar meskipun diambil dari yang apokrif. Ini kan tidak adil jawaban seperti ini. Kalau dianggap apokrif ya palsu semua. Tapi palsu semua itu di dalam Quran ada, di dalam PB juga ada. Ini cara berpikir yang
yang sehat, cara berpikir yang tidak berpihak, cara berpikir yang tidak tebang pilih, cara berpikir yang adil. Bahkan kalau saya mau menambahkan berkaitan dengan Yanes Yambres dalam surat Paulus, kan disebutkan itu ahli-ahli sihir yang namanya Yanes Yambres dalam surat Paulus itu. Pak Doditan pasti tahu itu. Ya, Dalam Pak. suratnya Paulus. Dari mana informasi itu? Dalam Targum yang disebut Targum Yonatan. Padahal Targum Yonatan menurut Kristiani disebut pseudo Yonatan, Targum palsu. Berarti apa yang termaktub dalam tulisan Paulus berarti mengadopsi dari tulisan-tulisan apokrif. Apa begitu maksudnya? Nah, ini yang seharusnya umat harus cerdas. Jadi saya kira apa yang termaktub dalam Quran itu meskipun tidak tercantum dalam PB, jangan tergesa-gesa menyatakan itu sebagai palsu. Ini berbahaya. Kenapa? Ketika tadi Bu Etika menjelaskan bagaimana posisi timur itu merujuk pada teks tanah dan itu wilayah pohon korma, namanya bahkan disebut Yeriko. Posisinya persis di sebelah timur dan itu berdekatan dengan wilayah yang berair. Itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Quran bukan mengada-ngada, tapi sekaligus bisa di cross check dengan data historis. Jadi sekali lagi ini penting. Dan yang terakhir, mungkin ini bukan terakhir dalam arti menyudahi kajian kita, tapi terakhir dalam apa yang saya sampaikan. Ketika dia berasal dari keluarga Kohen Hagadol, itu betul-betul Quran hanya sederhana ungkapan yang dipakai. Karena yang dipakai oleh Quran itu disebut dalam surah ketiga ya. Tadi sempat dibacakan oleh Bu Etika. Surah ketiga ayat sebentar. Tadi Bu Etika baca di surah ketiga ayat berapa ya? 34, 35. Yang muharraron. Ayatnya mana? Oh ini 34, sorry. 34. Jadi ayatnya berkata begini. Ilqalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala telah berkata Imra'ah Imran atau the woman of Imran atau the wife of Imran. Rabbi inni nadartu laka, wahai ya Rabb ya Tuhanku, aku sesungguhnya telah bernadar kepadamu ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku, muharraran sebagai pelayan suci pelayan suci. Jadi pelayan suci di mana? Di bait suci. Muharraran. Kalimat yang dipakai, kalimah. Kata yang dipakai itu istilah muharraran. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa ia memang berasal dari keluarga Kohen Hagadol. Fataqabbal minni. Maka terimalah apa yang kami nadarkan dariku. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalimat yang dipakai oleh Sayyidah atau wanita ibunya Maryam ini persis seperti kalimat yang dipakai oleh datuknya dulu. Jadi ini menunjukkan ada nasab yang memang tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam ayat 33 disebutkan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Disebutkan nama Ibrahim, disebutkan nama Imran. Ibrahim dan Imran ada hubungan nasab. Bahkan apa yang dikatakan oleh perempuan Imran ini persis bahasanya apa yang dipakai oleh Abraham atau Ibrahim. Di mana itu? Dalam surah kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke 170 berapa ya? Bentar. 172, coba dicek Pak Dondi. Sudah, Pak. 172. Ketemu? Ketemu, Pak. Langsung, Pak. Coba tampilkan teksnya. 172, mana? Ini, Pak. Kelihatan, Pak? 127 coba cek. 127. 127 bukan 72. 127. Ini, Pak. Nah, disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna.
Nah, dia menggunakan ungkapan apa Abraham atau Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Sementara kalau yang dipakai ungkapan oleh perempuan Imran ini fataqabbal minni. Kalau Ibrahim menggunakan ungkapan apa tadi? Taqabbal minna. Sementara kalau yang istri Imran fataqabbal minni. Kemudian bukan berhenti di situ. Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Istri Imran juga berkata, ungkapan yang sama. Antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sama. Itu menunjukkan bukan sekedar nasabnya yang nyambung. Tapi lisannya, bahasanya nyambung kepada datuknya. Yakni Abraham. Jadi bahasa Quran itu sistematik sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita kurang jeli. Alhamdulillah ya kita sudah berjibaku dengan kajian kebahasaan bersama Bu Etika, apalagi beliau dosen bahasa Inggris juga. Bahasa itu memiliki karakter. Karena bahasa itu memiliki karakter, itu mewakili konsep. Nah sekali lagi karena kita yang sedang bahas ini berkaitan dengan keluarga Imran, yang merujuk pada keluarga atau Kohen Hagadol, maka yang diminta pasti anak laki. Makanya dikatakan falamma wadu'atha, maka tatkala dia telah melahirkan itu jabang bayinya, qalat, maka dia berkata, Rabbi inni wadu'tuha unsa, wahai ya Tuhanku, ya Rabb, aku sesungguhnya telah melahirkan unsa, seorang anak unsa. Kata-kata yang dipakai unsa, perempuan, anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah maha mengetahui atas apa yang sudah aku lahirkan ini. Walaisat dzakaru kal unsa. Nah, kalimat ini, frase ini, walaisat dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Artinya yang dia minta itu laki, ternyata yang dikabulkan perempuan. Akibat yang diterima itu perempuan, maka ekspresinya dikatakan wa inni samaituha Maryam, maka sesungguhnya aku memberi nama bayi ini yang unsa, yang perempuan ini dengan nama Maryam. Nah, apa itu Maryam? Nah, sekali lagi kalau kognitif kita di Indonesia, Maryam itu selalu yang indah, enak, nyaman, manis. Makanya ada soto Maryam, ada roti Maryam, ada gulai Maryam. Itu kan enak-enak semua. Tapi kalau kita lihat nama Maryam itu nggak seindah bayangan yang kita bayangkan. Maryam itu arti harfiahnya pahit atau getir. Jadi ekspresi pembahasaan pemberian nama Maryam itu menunjukkan apa yang dikatakan sebelumnya. Walaisat dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi artinya sejak Maryam dilahirkan, dia lahir dalam kondisi kegetiran. Ketika dia dilahirkan, kondisinya lahir dalam kegetiran, kepahitan. Sampai dia melahirkan, juga puncak dari kegetiran dan ketidakbaikan dalam hidupnya. Jadi secara nasab nyambungnya ke Kohen Hagadol, tapi secara nasibnya getir. Sejak dia dilahirkan sampai melahirkan. Jadi kalau bicara Maryam, bicara dua hal, nasab dan nasibnya itu betul-betul luar biasa digambarkan dalam Quran. Lagi-lagi, memang ini banyak kedekatan informasinya dengan Injil Apokrif tadi itu. Tapi sekali lagi, Injil Apokrif itu lahir bukan di zaman Islam, bukan di era Islam, tapi era pra-Islam. Artinya apa? Injil waktu itu bukan hanya satu. Makanya kalau dalam teks bahasa Arab kan tidak disebutkan Injil, tapi Anajil. Injil. Anajil. Anajil itu artinya Injil, bukan satu Injil. Baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Masalahnya diterima tidak diterima kan sesuai dengan gereja masing-masing. Gereja Ortodok misalnya, gereja Ortodok Ethiopia, itu kitab Henoh itu masuk sebagai kanonnya.
Tapi kalau ortodok yang lain tidak memasukkan sebagai kanon. Padahal kalau dianggap apokrif, sementara ortodok Ethiopia memandang itu bukan apokrif. Jadi definisi apokrif itu apa? Kan Beda-beda problem. ya Pak ya. Iya. Bagaimana kita tahu misalnya orang Protestan, Bible-nya kan tidak memuat yang namanya Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4. Karena dianggap apokrif. Iya. Sementara yang Katolik menganggap Makabe 1, Makabe 2 itu kanon. Itu Faraoninka Tapi ya. Makabe 3, 4 apokrif. Hmm. Tapi sementara Ortodok Yunani, Ortodok Koptik itu menganggap Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 itu kanon. Hmm. Sementara yang Protestan dianggap apokrif semua. Jadi kalau begitu, apokrif dan kanon, definisinya apa? Kan tidak jelas. Sekali lagi, bahwa apa yang dikatakan dalam Quran ada kesejajaran dengan Injil apokrif. Sekali lagi, apokrif di situ bukan berarti palsu, tapi yang ditolak oleh gereja. Itu saya kira lebih tepat. Bukan palsu. Bagaimana apokrif yang diterima oleh gereja Ortodok Ethiopia berkaitan dengan kitab Henokh, sementara itu dianggap kanon oleh Ethiopia, gereja Ethiopia. Saya kira itu Pak Dendi ya. Terima kasih banyak Pak Ali, sangat-sangat mencerahkan ya Pak. Ini luar biasa. Malam ini banyak sekali informasi yang baru juga nih Pak buat saya nih Pak. Tapi tadi ada lagi saya yang lupa. Ada yang lupa saya. Boleh ya tambahkan Pak. enggak? Boleh Pak, silakan Pak. Nggak lupa ya. Pak Dondi sadar enggak? Kalau seandainya yang dikatakan dalam Quran dianggap keliru dalam tanda kutip ya, itu nggak mungkin itu. Namanya Yesus lahir di pohon korma. Seandainya salah misalnya. Tapi salah di situ jangan dianggap sesuatu yang negatif. Tapi salah dalam arti tidak diimani, gitu saja. Yeah. Sebagaimana yang ternyata dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Kalau Injil Matius, coba Pak Dondi lihat yang versi Katolik itu. Yang tebal yang kemarin ditunjukkan itu. Coba ini, lihat. Ya, coba cek ya. Di dalam Injil Lukas, dia dilahirkan di mana? Sebentar, cek itu. Dia dilahirkan di mana? Yang di Lukas ya Pak ya? Ya, dilahirkan di mana? Di kandang domba atau di mana lokasinya? Pak, saya selama ini baca Bible nggak pernah nemu Pak kata kandang domba Pak di Perjanjian Baru Pak. Di Palungan. Kalau di dalam Lukas, ya di Lukas itu pasal yang kedua ya. Iya betul Pak. Ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Iya betul Pak. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Cek di situ, istilah rumah penginapan itu bahasa Yunaninya apa? Cek di situ. Karena ini kontras, bahwa memang tidak ada tempat bagi dia untuk melahirkan. Kecuali di tempat ketika dia membawa bayi itu dalam palungan. Palungan di sini diidentikan dengan kandang domba itu, palungan. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Lukas ini tidak sama seperti yang dikatakan oleh Matius sendiri. Coba cek itu. Di mana dia dilahirkan? Betul, Pak. Di mana itu? Coba cek. Di mana dia dilahirkan? Silakan cek ayatnya coba. Matius 1 ayat 18 ya, Pak. Ayat 18. Coba cek. Sebentar. Dari ayat 18 maksud saya, Pak. Matius 1. Di mana dia dilahirkan? Sebentar, Pak. 13, 15. Matius 11. Dia dilahirkan di mana? Ketemu dengan orang Majus tuh loh. Iya. Dengan orang Majus. Ya. Sebentar, Pak ya. Ini saya buka yang di ini aja lebih cepat nih, Pak. Ayat yang ke-11. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia dan seterusnya. Jadi orang Majus itu menemui Maria yang bersama Yesus di mana? Di kandang domba atau
ke dalam rumah itu. Apa pengertian Di rumah itu rumah, dalam Pak. bahasa Yunani? Hah? Di Matius 2 ya Pak ya, ayat 11 ya. Hmm? Matius 2 ayat 11 Pak. Ya. Ya, maka Itu masuklah kalau mereka, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu menyembah dia. ya. Di mana lokasinya itu berarti? Di mana? Apakah sama seperti yang dikatakan oleh Lukas atau berbeda? Kalau di sini bilangnya di rumah Pak, kalau di Lukas tadi kan penginapan Pak. Bukan penginapan. Kalau di Lukas bukan penginapan. Karena Ya, di penginapan nggak ada tempat untuk karena tidak menginap. mendapat penginapan ya. Berarti di luar penginapan, di luar rumah itu. Di mana itu? Di palungan. Palungan itu tempatnya apa? Kandang domba. Berarti yang satu dikatakan di tempat yang disebut kandang domba, yang satu bukan di kandang domba. Yang betul yang mana? Versi Paulus, versi Matius, atau versi Lukas? Tempat dia dilahirkan. Yang salah Ini yang mana Pak? pertanyaannya. Jadi ada 3 kemungkinan kan? Ya, Di bawah pohon korma, atau di kandang domba, atau di sebuah rumah. Di mana yang betul? Jawab sendiri. kalau saya sih nggak berani mengatakan kandang domba Pak, karena tidak ada kata-kata kandang domba ya di Lukas ya Pak ya. Saya pernah membaca Pak tulisan dari kalangan Kristen sendiri yang menafsirkan bahwa kata-kata palungan dan karena tidak ada karena tidak ada penginapan untuk mereka, itu ditafsirkan tetap di dalam satu rumah yang apa namanya Pak, yang setiap rumah kaum Yahudi kan mereka memang mempunyai kandang domba di bawahnya gitu Pak. Jadi ini seperti di lantai 2 begitulah. Jadi seolah-olah mereka seperti menggunakan palungan itu hanya untuk meletakkan Yesus, tetapi lokasinya mereka bilangnya tuh di rumah gitu Pak. Itu yang saya baca Pak ya. Tetapi ya. gimana Jadi Pak? Gimana Pak? itu ada semacam kompromi untuk mendamaikan Ya, apa yang tidak bisa didamaikan. betul Pak, betul Pak. Jadi sebetulnya itu kalau bahasa saya alibi terhadap teks yang betul-betul kontras, tapi supaya bagaimana tidak kontras, maka dipertemukan. Itu sama seperti ini. Kalau silsilah dalam Matius, itu silsilahnya Yusuf. Kalau dalam Lukas, silsilahnya Maria. Itu karena untuk mendamaikan. Kalau tidak didamaikan, terjadi kontras. Tapi ini bertabrakan dengan informasi para bapak gereja awal, gereja apostolik. Bapak-bapak gereja apostolik menyebutkan itu sama-sama 2 silsilah dari Yusuf, bukan yang satu Yusuf, yang satu Maria. Jadi Lukas itu bukan silsilah Maria. Karena pihak perempuan itu tidak disebutkan nasabnya memang. Dalam tradisi Yahudi nggak boleh disebutkan nasabnya. Karena tidak berhak menyandang nasab. Itu dari pihak perempuan, nggak boleh. Jadi kalau tradisi Yahudi menyebutkan nasab laki-laki, semua tiba-tiba muncul perempuan, ini bukan tradisi Yahudi, itu tradisi asing sebetulnya yang dipaksakan masuk dalam tradisi Yahudi. Yaitu kompromi tadi, karena tidak bisa didamaikan, seakan-akan bisa dipertemukan, padahal tidak benar. Saya minta data. Ada nggak Bapak gereja awal yang menyebutkan bahwa Injil Lukas itu silsilah merujuk pada Maria? Saya minta data. Nggak ada yang bisa berani menyebutkan itu. Kecuali tafsir modern, iya. Tafsir modern, tafsir Protestan menyebutkan itu. Tapi kalau tradisi apostolik Bapak gereja awal, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Lukas itu merujuk pada silsilah tokoh yang bernama Yesus. Tapi tokoh yang bernama Maria, tapi merujuk pada Yusuf. Nah, begitu juga soal tempat dilahirkan, di kandang domba atau di rumah sebagaimana disebutkan dalam Injil Matius. Karena kita harus cek bahasa aslinya itu tidak bisa dipertemukan, memang. Karena kalau Quran lebih jelas. Ya. Pak Ali, saya mau mengangkat sedikit Pak. Tadi yang Bapak sebutkan buku Historia Ecclesiastica ya Pak ya. Itu tulisan Eusebius Pak. Ya betul, Eusebius betul ya, Eusebius. Coba cross check tulisan Bapak gereja yang bernama Eusebius, judulnya Historia Ecclesia atau sejarah gereja. Itu penulis sejarah gereja yang paling awal. Kalau kita itu ibaratnya sama dengan Sirah Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah itu Ibnu Hisham itu dokumen yang paling awal mengenai sejarah gereja. Itu di situ disebutkan memang secara detail
bahwa Yusuf itu punya dua bapak. Satu bapak biologisnya, yang satu bapak karena istri dari bapak biologisnya itu sudah meninggal atau bagaimana, dijelaskan ada detail kok. Tolong dicek lagi. Kalau saya bacakan nanti saya harus kembali ke perpustakaan di belakang, memang agak lama. Ada memang, ada. Setahu saya Yusuf itu adalah seorang duda beranak 6 ya Pak ya, sebelum menikahi Maria ya Pak? Iya, begitulah tradisi gereja kuno menyebutkan begitu. Ya, dari Katolik Ensiklopedia itu Pak. Iya, dan ingat, Yusuf waktu itu usianya 90 tahun, sesuai dengan tradisi gereja. Sedangkan Maria usianya masih sangat-sangat muda, usianya yang disebut sebagai usia bat mizwah. Bat mizwah itu ketika dia dikenai hukum Torah, itu sudah masuk usia pernikahan. Lebih jelasnya usia 12 tahun. Oleh Katolik Ensiklopedia itu umurnya 12 sampai 14 tahun, Pak. 12 tahun. Coba bayangkan usia 12 tahun melawan usia 90 tahun. Itu persis seperti Rifka dengan Ishak. Ishak usianya sangat tua, sedangkan Rifka usia sangat muda. Jadi kalau ini terjadi dalam sejarah, kalau sejarah berulang, nggak perlu menghina, nggak perlu mencemooh, karena dokumen seperti ini, personnya bisa beda, tapi apa yang terjadi itu konsep Timur Tengah sebetulnya, tidak ada persoalan dalam Timur Tengah. Kalau di lokasi tradisi kita mungkin menjadi problem, bahkan menjadi tanda tanya ya, kok bisa ya Yusuf usia 90 tahun, sedangkan Maria usia 12 sampai 14. Usia 12 tahun. Makanya ini menarik sekali kalau kita pelajari dalam teks Peshitta. Teks Peshitta itu posisi Yusuf dengan Maria. Yusuf itu disebut dalam bahasa teks Peshitta Gaura. Gaura itu bisa bermakna bapak, bisa bermakna suami. Nah, kalau dia dimaknai bapak, silsilahnya itu diakukan bahwa Maria itu anaknya Yusuf. Diakukan ya, diakukan sebagai anak Yusuf. Kenapa kok diakukan sebagai anaknya Yusuf? Karena Yusuf usianya sangat tua. Maria sangat muda. Makanya disebut istilah gaura. Kalau dimaknai sebagai suami juga bisa, karena memang dia sebagai suami meskipun tidak melakukan hubungan seksual dalam arti seperti biasa. Dia hanya sebagai pelindungnya Maria, tapi sekaligus suaminya, sekaligus bapak angkatnya, istilahnya begitu. Gaura dalam bahasa Peshitta. Makanya dalam tradisi orang-orang ortodok Assyria, silsilahnya itu kalau dihitung ya, Matius itu kan seharusnya 14 3 kali. 14, 14, 14. Coba kurang hitung yang terakhir. Kurang satu. Makanya kalau di kalangan ortodok Assyria atau Nestorian, tetap 14. Kenapa? Yusuf dianggap sebagai ayahnya Maria. Menurut hitungan orang ortodok Assyria itu. Saya kira itu juga bisa didialogkan dengan Pak Aldo atau orang-orang yang bergerak dalam kajian Leson Suryoyo itu. Saya kira itu Pak Dendi. Iya Pak, terima kasih banyak ya penjelasan saya. Ini banyak banget Pak informasinya ini Pak. Oh gitu ya. Yang saya baca juga Pak di Katolik Ensiklopedia itu bahwa Yusuf itu adalah laki-laki yang dicalonkan oleh kaumnya Pak untuk menjadi suaminya Maria begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, kalau menurut standar moral sekarang nih Pak, ya Pak ya. Menurut standar moral sekarang, Yusuf yang berusia 90 tahun menikahi Maria yang berumur 12 sampai 14 tahun itu bisa disebut pedofilia apa enggak ya Pak ya? Ya, kalau menurut standar orang sekarang ya pedofilia. Pedofil. Cuma kan kita nggak berani mengatakan begitu. Kenapa? Kita hormat. Betul, kita nggak boleh mengatakan pedofil. Tapi saudara kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad pedofil. Sayyidah Aisyah ini kan tidak hormat kepada kita. Ya kadang-kadang begini tadi saya sekali lagi mengatakan
Kalau misalnya bebek di kandang kita dianggap unggas, Hmm. ayam di kandang Ayam. tetangga dikatakan mamalnya, ini kan enggak fair sebetulnya. Iya, iya, Pak. Jadi saya berharap dengan ada Geraha Alaf ini, janganlah ada cemoohan, jangan Iya. ada fitnahan, jangan ada hinaan. Apa yang terjadi di masa lampau mungkin bagi kita itu amoral, bagi kita Hmm. amoral. Tapi standarnya kan berbeda dengan masa lampau. Dan itu terjadi di banyak kasus. Bukan Hmm. hanya di Islam, tapi di Kristen ada, di Yahudi ada. Coba, ini data yang sangat luar biasa loh. Kalau misalnya ya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah itu di pihak Islam, dicemooh, dianggap pedofil. Sementara dari pihak Kristen misalnya ada tokoh Yusuf dengan Maria. Kenapa nggak dikatakan pedofil? Sementara di pihak Yahudi tidak pernah itu mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil. Iya. Kenapa? Kalau itu mengatakan pedofil, mereka sama dengan menunjuk diri sendiri berkaitan dengan Ishak dengan Ribka. Rifka. Iya. Karena Ishak itu usianya sangat tua, sementara Rifka sangat muda sekali. Usia Hmm. bat mitzvah. Jadi alhamdulillah ya, 3 tokoh ini yakni Ishak, kemudian Yusuf, kemudian Nabi Muhammad SAW, ini ada di 3 agama ini, 3 dokumen agama. Yahudi Hmm. ada, Kristen ada, Islam ada. Kalau dianggap pedofil, ya pedofil semua. Kalau dianggap bukan pedofil, ya jangan dikatakan pedofil semua. Itu yang paling penting, itu yang paling jujur. Iya. Saya kira ini yang belum pernah kita suarakan ya, Ya. sebelumnya. Seringkali kita dianggap pedofil, dan sebagainya. Kadang-kadang itu menyakitkan hati kita. Kadang-kadang dulu pun saya mengalami hal yang sama. Apa ini nggak berkaca sebetulnya, nggak Hmm. berkaca diri. Kalau menunjuk orang kan menunjuk diri sendiri sebetulnya. Iya, iya, Pak. Enggak, Ya, biasanya sih oke. begini, Pak. Biasanya kalau yang mengatakan pedofil itu biasanya menggunakan temuan-temuan dari kaum orientalisme, Pak. Awal abad ke-19 kan, Pak. Karena kan Ya, semenjak adanya gerakan orientalisme itu memang mereka mendalami Quran tapi untuk menjatuhkan Islam gitu kan, Pak. ya, Sebenarnya ya, kalau saya mendengar Nabi Muhammad SAW dituduh pedofil, saya cuma nanya satu, Pak, sebenarnya, Pak. Sebutkan satu musuhnya Nabi waktu itu yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah, gitu aja sih, Pak, sebenarnya kalau saya mah. ya. Memang tidak ada. Nah, kalau Sebagaimana ada yang rabi-rabi, protes satu aja, nah berarti kan ya, menyalahi moral pada waktu itu kan, Pak, ya. Ya, ya. kalau nggak ada yang protes kok mengatakan dia pedofil tuh dasarnya dasar yang sangat-sangat apa ya, Pak, ya, double standar ya, Pak, ya. Tendensius, tendensius. Ya, tendensius ya. Ya, ya. Nah, Pak, ini Tidak saya tahu boleh nggak, Pak? apakah kenapa? Boleh nggak nih, kan ini kan masih berkenaan dengan tema kita Natal ya, Pak, ya, Natal Ya, dari perspektif Quran nih. Saya ingin memberikan sedikit bagaimana Bible menceritakan kelahiran Yesus gitu, Pak. hmm, Nah, kan tadi kan Bapak menyinggung mengenai apa gospel apokrifa gitu kan, Pak, ya. Gospel yang ada pada waktu itu kan juga setelah yang tadi Bapak bilang ada setelah zaman Islam kan memang diketemukan banyak sekali ya, Pak, ya. Bahkan yang saya catat itu ada kurang lebih 49 gospel ya, Pak, ya. Nah, sedangkan yang dipilih itu kan 3 gospel hmm, sinoptik plus 1 yang dari Yohanes gitu kan, Pak. Yang saya agak sayangkan nih hmm, yang sinoptik ya, ini, Pak. Sinoptik ini kan ceritanya kan memang mirip-mirip semua ya, Pak, ya. Tetapi menurut ahli-ahli Perjanjian Baru bahwa dari Gospel Sinoptik ini sebenarnya sumbernya itu satu kan, Pak, dari Markus, Pak. Matius dan Lukas itu hmm, kan sebenarnya menyadur, Pak, dari tulisannya Markus. Kemudian mereka menambahkan begitu kan ya. Saya nggak tahu sumbernya menambahkan itu dari mana, tetapi sayangnya antara Matius dan Lukas yang sama-sama menyadur dari Markus, mereka menambahkan dengan 2 cerita yang berbeda, Pak, mengenai kelahiran Yesus, Pak. ya, Nah, mungkin saya bisa tampilin sedikit nih, Pak. Ini cuma riset-riset kecil aja sih, Pak. Pada waktu malaikat mengabarkan soal kelahiran Yesus,
Itu kalau di apa namanya Pak, di Matius, malaikat Gabriel tuh menyampaikan pesan itu hanya kepada Yusuf Pak, di Matius 1 ayat 20. Kalau di Lukas itu Gabriel hanya menyampaikan pesan kepada Maria. Nah, oke lah, itu mungkin dianggap melengkapi gitu Pak ya. Bahkan kalau dicek lebih dalam lagi, di Matius dikatakan bahwa Maria itu hamil sebelum bertunangan Pak. Tapi kalau di Lukas, kita baca dengan teliti Pak, dari ayat 26 sampai 31, itu sebenarnya Maria hamil sebelum bertunangan. Nah, kemudian ada lagi Pak, kita baca teksnya nih Pak ya, berdasarkan teks terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sudah saya bandingkan semua nih Pak ya. Matius itu karena dia mendapatkan mimpi, mendapatkan pesan dari malaikat Gabriel untuk tetap mempertahankan Maria setelah pertunangan, akhirnya Yusuf dari mimpinya, dia melakukan perintah malaikat Gabriel dengan mengambil Maria sebagai istrinya gitu kan Pak. Di terjemahan bahasa Inggris semuanya banyak yang bilang bahwa selain took Mary as his wife, juga mengatakan married her gitu kan Pak, menikahi. Tetapi kalau di Lukas Pak, sampai di apa namanya, di kota Daud yang bernama Bethlehem, untuk sensus Pak ya, itu masih disebutkan bahwa Maria itu tunangannya Pak. Kelihatan nggak Pak? Ayat 5 nih Pak. Iya. Kecil-kecil tapi paham lah. Ya, paham. Oke. Ya, nah, kemudian Pak, lain-lain lah Pak ya. Setelah itu ada lagi di Matius juga dikatakan bahwa Yesus setelah lahir, setelah dikunjungi oleh orang-orang Majus, tidak pernah disebut 3 orang loh Pak ya. Hanya disebutkan mereka gitu ya Pak ya. Ternyata Yesus dibawa ke Mesir oleh orang tuanya, oleh Yusuf gitu ya. Di Lukas, setelah Yesus lahir, setelah 8 hari disunat, setelah Maria tahir, diserahkan ke Bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan gitu kan. Setelah itu, setelah diserahkan ke Bait Allah, mereka kembali Pak ke Galilea, ke kota yang bernama Nazaret. Nah, kalau begitu kan berarti kan gimana ya Pak ya? Kisah antara Lukas dan Matius ini banyak sekali yang berbeda gitu loh. Terus mau ngikutin yang mana gitu, kalau orang yang istilahnya gimana ya, mau mempelajari daripada teks yang dikatakan saling melengkapi gitu Pak. Paham ya Pak ya maksud saya ya? Ya. Nah, saya tambahkan Pak Dondi. Ya. Jadi apa yang diuraikan oleh Matius bahwa dia pergi ke wilayah Mesir pada saat pembunuhan bayi-bayi itu, pengungsian atau migrasi Yusuf bersama sang bayi, bersama Maria ke tanah Mesir, itu persis seperti apa yang termaktub dalam Injil Apokrif. Persis. Yakni Injil Tufail, Injil masa kecil Kristus. Itu ada. Lagi-lagi kita bertanya, apa yang ditulis oleh Matius kok persis seperti apa yang termaktub dalam Injil Tufail? Pengungsian ke Mesir itu. Kenapa tidak dipersoalkan? Iya kan? Itu lagi-lagi persoalan besar bagi studi kritik teks ya. Apa yang termaktub dalam Quran ketika Maria dipelihara di bait suci, menjadi apa istilahnya pelayan suci di bait suci, dipelihara di bait suci, kan ada kesamaan dengan Injil Apokrif, katanya begitu. Ya. Dalam Injil Yakobus. Sementara Matius ada kesamaan dengan Injil Apokrif, Injil Tufail itu. Kenapa nggak dikritisi juga? Sementara apa yang dikatakan oleh Matius berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Lukas. Tidak sama. Tidak ada peristiwa itu. Jadi ini problem dalam kajian kritik teks. Lagi-lagi kritik sama aja orang melempar batu ke air, terpercik air sendiri ya Pak ya? Iya, begitulah itu. Jadi memang kita ini harus luas bacaan kita. Tetap kalau kita tidak luas bacaannya, kita akan mengetahui informasi itu hanya sepenggal-sepenggal. Tapi dengan cara seperti ini kita akan semakin tahu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebetulnya argumentasinya ya ada dasar, tidak bisa dikatakan sekedar ini Injil Apokrif, maka itu berarti cerita itu dongeng, palsu, kan begitu akhirnya. Nah ini lagi-lagi kalau saya Pak melihat
melihat perbedaan antara Matius dan Markus itu saya cuma nanya yang salah yang mana gitu aja Pak. Nah, itu bukan kewajiban kita untuk mengatakan ini salah dan Ya. benar, tapi yang jelas ada perbedaan, Ya, ada narasi yang berbeda, dan itu ya, tidak bisa dikompromikan sebetulnya. Karena ya. yang satu pada masa Herodes, yang satu pada masa yang Kirenius lain. Pak. Iya, dan itu tidak Kirenius, Pak. hidup pada tidak hidup pada zaman yang sama. Ya, kan gini Pak, kalau informasi yang yang beredar luas lah ya Pak ya. Bahkan kalau nggak salah Josephus kalau nggak salah benar mengatakan bahwa Herodes the Great itu kan meninggalnya 4 sebelum Masehi Pak. Sedangkan beberapa ahli sejarah itu mengatakan bahwa Kirenius yang menjadi wali negeri di negeri Syria itu mengadakan sensus itu tahun 6 Masehi Pak. Jadi ada perbedaan 10 tahun. Nah, jika Yesus lahir sebelum Herodes meninggal, artinya Yesus lahir minimal setahun atau 2 tahun sebelum Herodes the Great meninggal gitu. Berarti ambillah yang paling ininya berarti tahun 6 sebelum Masehi kan Pak, begitu. Berarti kan ada perbedaan 12 tahun gitu kan. Ya memang tanggal dari Herodes the Great dikatakan meninggalnya tahun berapa memang masih menjadi perdebatan. Begitu juga dengan yang tanggal Kirenius menjadi wali negeri di Syria itu juga masih menjadi perdebatan. Tetapi intinya sebenarnya yang benar atau yang salah itu yang Yesus pernah ke Mesir apa enggak gitu aja Pak. Di Lukas tidak ada sama sekali cerita Yesus pernah ke Mesir gitu masalahnya. Nah, tetapi kan yang jelas begini. Di Matius sendiri kan dia mengatakan bahwa itu kan untuk menggenapi gitu kan Pak. Menggenapi yang disebut dengan setelah mereka kembali dari Mesir, itu kan untuk menggenapi bahwa dipanggil dari Mesir gitu kan Pak. Itu kalau tidak salah kan juga mengutip dari Perjanjian Lama gitu. Ya. Jadi ada 2 problem di situ Pak Dendi. Satu berkaitan dengan soal penggenapan dan bukan penggenapan. Ini kan perspektif teologis sebetulnya. Apa yang dikatakan sebagai klaim penggenapan nubuatan itu lagi-lagi masuk kategori klaim teologis yang tentu saja tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya berdasarkan apa yang termaktub di dalam tanah. Karena yang dimaksudkan di dalam tanah itu peristiwa historis, tidak merujuk pada peristiwa nubuatan. Itu peristiwa di masa lampau, bukan ditarik-tarik peristiwa di masa depan. Lagi-lagi apa yang dikatakan oleh pihak Kristiani bahwa itu nubuatan tetap ditolak oleh kaum Yahudi karena keluar dari konteks, tidak bisa dikaitkan dengan konteks. Sama seperti hari ini telah dilahirkan anak sebagai raja damai dan sebagainya itu kan diklaim sebagai peristiwa nubuatan kelahiran Kristus. Itu, Pak. Ya, tapi di dalam tradisi tanah sendiri itu sudah terjadi di masa lampau, tapi merujuk kepada tokoh yang bernama Hizkia. Kita mungkin tahu ya tokoh yang bernama Hizkia sebagai raja. Itu disebut sebagai kalau nama Hizkia itu artinya Allah yang Maha Kuasa sebetulnya. Sama seperti gelarnya disebut Tuhan yang Maha Kuasa. El Gibor. Kan disebut El Gibor. Artinya Allah yang Maha Kuasa. Sementara Hizkia maknanya Allah yang Maha Kuasa, sama dengan nama dan gelarnya itu. Nabi juga ada yang bernama mirip dengan itu, tapi bukan Hizkia, tapi Yehezkiel. Nah, itu juga maksudnya sama. Allah yang Maha Perkasa, sama. Jadi sekali lagi itu perspektif teologis. Kemudian yang saya tambahkan yang belum saya urai itu soal jeda 10 tahun itu kan historisnya panjang sekali itu. Kalau selisih 2 tahun, 3 tahun mungkin masih bisa ditoleransi ya. Ini selisih 10 tahun loh. Ya. Artinya apa yang dikatakan tidak saya bisa diproses dengan sejarah. Yang mengatakan itu siapa gitu Pak? Yang mengatakan Kirenius 6 Masehi. Kalau Herodes the Great kan kita tahu, cari informasi di internet banyak gitu Pak ya. Saya sudah download bukunya, bahkan yang mengatakan ahli sejarah yang mengatakan bahwa Kirenius itu di tahun 6 Masehi Pak. Kalau mau saya
perlihatkan bisa sebentar ya Mbak. Bu Etika sebentar ya Bu. Bu Etika, oh Bu Etika di mute. Kasihan Bu Etika nih. Apa namanya sentimen ini aku di mute nggak bisa Maaf ya Bu, ngomong. sebentar ya Bu. Nah ini Pak, Iya. ahli sejarah yang mengatakan Quirinius menjabat wali negeri di Syria tahun 6 Masehi Pak. Antara lain tuh Josephus di buku Antiquities of Jews Pak. Kemudian X.S. Gruen Pak ya. Kemudian ada lagi yang the date of census of Quirinius and the chronology of the governors of the province of Syria by Edward de Browa ya Pak. Ya, ini saya sudah ada bukunya, saya sudah download sih Pak bukunya nih. Nah, jadi kan ada perbedaan waktu gitu kan Pak antara kelahiran di Lukas dan di Matius. Udah gitu juga ada perbedaan tempat. Setelah Yesus lahir di Matius disebutkan diboyong ke Mesir. Sedangkan di Lukas tidak pernah diboyong ke Mesir, langsung pulang ke Nazaret. Nah, itu yang salah yang mana gitu ya Pak ya kalau gitu ya. Kalau saya sederhana sih sebetulnya, saya tidak menemukan dokumen pembanding dari dokumen di luar PB. Di tulisan Josephus sebagai sejarawan Yahudi yang paling awal juga tidak pernah menyebutkan ada peristiwa pembunuhan bayi besar-besaran di zaman Romawi. Nggak ada. Tidak disebutkan. Kemudian dokumen-dokumen lain dari para sejarawan Yunani juga nggak pernah menyebutkan itu. Tapi peristiwa penyaliban ya, meskipun orangnya bisa beda, tafsirannya bisa macam-macam. Itu disebutkan dalam dokumen-dokumen Yunani. Tapi kenapa berkaitan dengan kelahiran yang pembunuhan bayi besar-besaran tidak pernah disebutkan oleh dokumen-dokumen Yunani? Apakah jadi sentimen? Ketika dilahirkan tidak dicatat, ketika kematian dia dicatatkan, tidak begitu sejarawan. Padahal peristiwanya besar, itu sangat besar, mempengaruhi peristiwa politik pada zamannya. Apalagi Herodes itu kan sebagai perwalian dari kerajaan Romawi waktu itu. Tetapi kan memang gini ya Pak ya. Memang di dalam Matius itu memang banyak juga beberapa kisah atau kejadian yang nulis cuma Matius Pak. Masalahnya. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau saya sebut bukan histori, tapi mitohistori. Bisa juga ya. Jadi sejarah mitos istilahnya. Kalau sejarah mitos itu artinya ya hagiografi, bukan histori. Kalau bahasa Inggrisnya enak ya, Etika bisa menjelaskan. Bedanya antara his story dengan history. Jadi his story itu dua kata, his story ceritanya. Ya, beda dengan history. Sejarah beda. Saya kira itu menarik itu. Lagi-lagi terus silakan Bu Etika. Mengenai ini sedikit saya tambahkan mengenai Matius ya. Kalau kita cermati ayatnya, itu kelahiran dalam Matius itu, Matius memang tinggal dengan Maria tinggal di Bethlehem, sehingga makanya mereka melahirkan di rumah. Nanti bisa dibaca terus itu. Kalau Lukas memang disebutkan rumahnya di Nazaret, waktu melahirkan itu mereka ke Bethlehem. Begitu hamil tua supaya melahirkan di Bethlehem, karena untuk menggenapi bahwa dalam perspektif Kristen ya, Mesia itu akan lahir di Bethlehem. Ya, untuk menggenapi. Tetapi dalam perspektif Judaisme tidak. Dalam perspektif Judaisme itu Mesias yang akan datang nanti itu tidak disebutkan lahir di mana, tidak disebutkan, hanya berasal dari tunas dari tunggul Isai, dari benihnya Isai ayah Daud ya, Daud ke bawah, sehingga benih ya artinya benih betul keturunan ya, secara darah bloodline itu memang dari Daud. Jadi kalau Matius sehingga Lukas ke Bethlehem. Nah, ini karena berkaitan dengan nubuat yang kan Daud lahir di Bethlehem ya, sesuai dengan Samuel. Kemudian makanya Mesias yang akan datang itu mereka lahir di Bethlehem. Nah, ini kan ada di Mikah 52 itu Pak Doni bisa di-share yang saya kirim. Mikah 52 dan Matius kita bandingkan coba. Sebentar, Pak. Itu nubuat. Nubuat. Ya, Bu, sebentar. Yang saya kirim tadi siang. Ya, Bu, sebentar.
Ini ya Bu ya. Ya, Mika 52 dan Matius berapa Ya. itu? Pak Doni Mika tolong 52. bacakan aja. Ya, Mika Ya, yang saya garis 52. merah itu. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, di Matius 2 ayat 6, ini yang di bawah ya Bu ya, Matius 26 ya Bu ya. Ya, dan Ya, engkau betul, Bethlehem, betul, tanah betul. Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, jadi ada perbedaan kan? Kata-kata pertamanya sama Matius dirubah menjadi yang akan mengembalakan umatku Israel. Tapi kalau teks Mika itu yang permulaan sejak dahulu kala merujuk kepada Daud. Jadi nubuat ini dibuat oleh Matius berdasarkan Mika 51 ya, 51. Ada perbedaan penomoran 51 sama 52. Nah, itu di apa sama Matius dirubah. Nah, kalimatnya dirubah ya seperti Yesaya 7:14 lah. Seorang anak akan lahir ya dan kau akan menamainya kan gitu kan. Jadi ini siapa nubuat. Jadi kenapa dari Nazaret dalam Lukas Yesus dibawa ke dilahirkan di Bethlehem karena sesuai nubuat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, di kota Daud. Ya. Sementara dalam perspektif Yahudi, Mesias itu tidak disebutkan lahir di mana, hanya dari tunas dari tunggul Isai dan Mesias ini sama-sama kalau dalam perspektif Yahudi sama-sama dia seorang raja dan juga seorang pemimpin spiritual. Hanya dalam perspektif Yudaisme ini pada saat Mesias datang itu nanti dunia ini sudah begitu damai dipimpin oleh satu orang saja yaitu Mesias yang menjadi raja dan menjadi pimpin spiritual. Selama itu tidak terpenuhi, ya orang Yahudi menganggap itu bukan Mesias gitu loh. Itu dari perspektif Yudaisme. Ya kan, dari perspektif Kristen beda lagi gitu Pak Dondi. Nah, ini mana yang benar kan terpulang kepada masing-masing ya. Tapi yang jelas Matius mengambil dari Mika sama dengan tadi supaya genaplah firman-Nya dari Mesir kupanggil anakku itu. Ada kan? Betul, Bu. Di Matius. Betul, Bu. Ya, sebetulnya itu ayat itu ada di Yesaya 11:1. Di Yesaya 11 itu disebutkan gini, Israel adalah anakku yang sulung, ya kan? Dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi ayat itu diambil dari Mesir kupanggil anakku itu dicomot sama Matius sebagai penggenapan. Padahal kalau di Hosea 11:1 itu menceritakan bahwa Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir. Ya, sehingga Elohim menyelamatkan dengan mengatakan Israel adalah anakku yang sulung, kupanggil dia dari Mesir. Itu maksudnya di situ. Maksudnya itu peristiwa sejarah di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kupanggil anakku dari Mesir itu diambil oleh Matius sebagai supaya genaplah firman gitu kan. Padahal menurut Hosea 11 itu tidak ada nubuat di situ. Dia menceritakan murni tentang sejarah bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir. Kan Israel adalah anakku yang sulung, kupanggil anakku itu, aku panggil dia dari Mesir. Lah aku panggil dia dari Mesir ini bait yang apa? Ayat yang kata frasa yang terakhir itu diambil oleh Matius sebagai nubuat gitu loh Pak Dondi. Ya. Nah, jadi banyak sekali kental Matius di sini mengatakan banyak nubuat tentang Yesus ya. Kelahiran Yesus sebagai Mesias. Nah, kalau dalam Lukas kan memang dia Matius Yesus dan Maria Yosef ini kan memang dia tinggal di Nazaret. Setelah pulang, setelah melahirkan dia ke Bethlehem sehingga dia cari tempat penginapan karena sudah penuh maka dia di palungan gitu. Kalau menurut Matius memang dia dari Bethlehem. Asalnya dari situ dan memang di situ sehingga dia lahir di rumah gitu loh. Hanya setelah kelahiran itu dia dibawa ke Mesir karena menyelamatkan dari pembunuhan. Itu perbedaannya di situ. Jadi ya itu urusan mereka sih ya. Jadi kita hanya membahas perbedaannya saja. Nanti kalau silsilah Yesus kayaknya saya nggak nyampe deh waktunya. Nanti mungkin next week aja. Silsilah Yesus dan asal usul asal usul Isa dalam Quran dan kita komparasikan ya. Secara berdasarkan sejarah juga, sejarah kitab-kitab dalam Tawarikh, sejarah dalam kitab-kitab raja-raja itu
sebenarnya kelihatannya sepele ya silsilah Yesus, tapi Ya. kalau kita kaji itu banyak sekali yang bisa kita pelajari dari situ. Ya. Itu. Saya mungkin sangat saya tertarik, nggak Bu. cukup minggu depan. Ya. Kenapa? Saya sangat tertarik, Bu, dengan kutipan Matius yang mengutip dari Mika 52, Bu. Nah, Mika 52 ini hanya sedikit saja, Bu ya. Ini hanya apa namanya? Bocoran dikit lah gitu. Kalau kita lihat dari perspektifnya Yahudi, ternyata Mika 52 itu adalah menceritakan tentang Naomi yang merupakan menantu dari Ruth, yang mana Naomi ini bukan bangsa Yahudi asli, tapi dia masuk ke dalam suku Yahudi gitu, Bu ya, karena dia kan menjadi istri anak daripada Ruth gitu kan. Tetapi karena suaminya meninggal, Naomi ini disuruh kembali ke sukunya, dia tidak mau, dia tetap ikut dengan Ruth. Makanya dia disebut sebagai yang terkecil gitu, Bu, dari suku Bait Yahudi. Lehem. Jadi dari Bait Lehem, jadi suku Lehem, suku yang terkecil dan nggak dikenal gitu loh. Maksudnya ini suku Bait Lehem ini suku yang nggak diperhitungkan. Kok tahu-tahu di situ Mesia si Daudnya lahir gitu loh. Maksudnya kan di situ kan. Jadi Bethlehem yang ada di Matius itu sebenarnya berbeda dengan Bethlehem yang ada di Mika 52 kan begitu ya, Bu ya? Ya, sana tulisannya Beit Lehem. Jadi dipisah Beit Lehem gitu. Ya, kalau diartikan itu kan adalah Bani the House of Lehem gitu ya. The House of Lehem maksudnya kayak the House of David ya. The House jadi keturunan dari Lehem keturunan Lehem gitu yang suku Lehem yang jadi kan Yehuda ini banyak banget suku-sukunya ya. Nah, ada yang Lehem yang yang signifikannya nggak terlalu penting, tahu-tahu di situ muncul gitu. Seorang raja yang sangat disegani oleh Israel, kalau nggak salah seperti itu yang saya baca. Ya. Nanti kapan kita lanjut aja. Boleh. Karena waktunya nggak cukup kalau kita harus bahas sekarang. Kita tutup, Pak. Ya, saya kira perlu edisi ketiga. Kalau sekarang mungkin terlalu panjang nanti. Saya kira itu penting. Bagaimana yang dikatakan Bu Etika itu akan menjadi porsi tersendiri mengenai silsilah atau nasab Yusuf atau nasabnya Yesus itu tersendiri. Boleh ya Pak ya, minggu depan ya Pak ya? Iya. Kita bedah lagi nih Pak, silsilah Yesus nih Pak di Matius 1, 17 Pak. Matius dan Lukas 2. Matius dan Lukas. Ya. Karena tadi saya sangat tapi ada satu hal yang mungkin menjadi penutup ya untuk dari kata-kata saya. Ya. Apa yang dikatakan atau dinarasikan oleh Matius dalam bentuk kutipan teks itu kan mengutip dari PL, Perjanjian Lama, dari Mika. Itu kan menimbulkan pertanyaan besar. Sebetulnya teks Mika yang dikutip oleh Matius itu teks Mika yang asli atau teks Mika yang tidak asli? Karena teksnya itu beda dengan Mika. Teksnya itu beda secara redaksional, beda dengan teks Mika PB. Coba bandingkan kata demi kata, itu tidak sama. Berarti kan ada asumsi, ada satu riset. Bisa jadi Mika yang dikutip oleh Matius pada zamannya itu berbeda dengan Mika PL yang ada di tanah. Artinya sumbernya itu berbeda. Secara tekstual ya, secara tekstual. Bahkan bukan hanya itu saja, ada beberapa teks ayat yang lain yang juga berbeda. Kalau mungkin dari perspektif Yahudi, Matius mengubah teks Mika. Tapi sebaliknya teks PB itu justru menjadi semacam penanda. Bisa jadi ini merujuk pada teks yang tidak sama dari teks Mika itu. Bagaimana yang dulu pernah saya bahas atau belum ya? Misalnya mengenai Ka'ari dengan Karu itu dulu. Soal Ka'ari di Mazmur 22:17. Karena memang itu juga dari the Dead Sea Scrolls dan Septuaginta ada perbedaan ya. Kalau di DSS dan juga di Septuaginta. Sama di Masoret. Ya. Baik, Bu Etika, mohon maaf nih Bu Etika nih, Pak Ali. 2 jam Pak, nggak berasa Pak. Iya. Makanya perlu diakhiri. That's why. We got to stop gitu kan. Kalau enggak ngomong terus sampai pagi ntar Pak Ali. Tapi ngomong-ngomong Pak Ali, nanti kapan-kapan kalau saya ke Surabaya diajakin ke Soto Mariam Pak ya. Soto Mariam atau Gulai Mariam? Oh, Gulai Mariam boleh Pak, Gulai Mariam Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak banyak. Dodi pengen ketemu yang jualan tuh.
Oh, Bu Etika tahu sih, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Ali, terima kasih banyak Bu Etika. Sangat menarik apa yang kita Sama-sama. bicarakan malam hari ini. Namun dengan terbatasnya waktu, kami harus mengakhiri kajian kita pada malam hari ini ya. Sungguh suatu kajian yang luar biasa, yang penuh ilmu. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, dan sekali lagi sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat infak sodako, bisa mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Syariah di nomor kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Ya, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.